Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a day. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tretan Klik Madura. Jumpa lagi bersama saya Kak Meli dalam program Lensa Sekolah Kita. Ditemani dengan Bapak Korwilcam Bidikbud Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Nah, kira-kira menurut Bapak Sadili ini, apa potensi yang ada di SDN Konang 4 ini, Pak? Oh ya, SDN Negeri Konang 4 ini punya branding school, yaitu program Jatimas. Apa itu Pak, Jatimas Pak? Jatimas itu usaha ditiram untuk kejayaan ini katanya gitu. Jadi ini berkolaborasi dengan komite masyarakat setempat Jatimas. Oh iya, baiklah. Daripada penasaran, kita langsung tonton saja nih Pak. Langsung di program Lensa Sekolah Kita. Mari Pak. Ya. For a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care. Saya Muhammad Alwi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Jangan lupa tonton program Lensa Sekolah Kita Klik Madura. Lensa. Let me take you back to a time when love was as precious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu semua pendengar, pemirsa khususnya dari tim Klik Madura, kemudian para Bapak Ibu di lingkungan Dinas Pendidikan bersama saya Abdul Mohid, Kepala SD Negeri Konang 4 Kecamatan Gadis Kabupaten Pamekasan, dengan branding sekolah program Jati Emas. Program Jati Emas adalah program pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang fokus kepada budidaya jamur tiram, yang nanti outputnya bagaimana sekolah kami itu menyiapkan entrepreneur muda dari anak sekolah. Begitu branding sekolah kami. Kemudian sekolah kami ini adalah sekolah kecil ya, sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit, di antara 21 sekolah di Kecamatan Gadis. Sekolah kami terdiri dari 18 siswa dan 21 siswa perempuan, sehingga kami hanya memiliki 39 siswa laki-laki dan perempuan. Be my baby. I ain't gonna be shady. I ain't messing around. I won't let us fade away. Even when we Tapi saya sebagai kepala sekolah tetap berpikir positif, akan memberdayakan semua aset-aset yang ada. Di antaranya saya memiliki aset PTK, aset pendidik dan tenaga kependidikan yang luar biasa. Dari sisi guru di sekolah kami itu lengkap. Dari si guru itu, dan alhamdulillah secara kuantitas lengkap, secara kualitas itu sudah sarjana semua, sudah sertifikasi semua sampai tahun 2024 ini.
Kemudian tenaga pendidik juga lengkap, ada penjaga sekolah, kemudian ada operator sekolah yang semuanya baik secara kualitas sudah memenuhi syarat. Di sisi lain kita juga memiliki modal fisik ya dan modal lingkungan. SD Negeri Konang 4 ini berada di lingkungan yang aman, insyaallah aman dan nyaman. Kita dikelilingi secara umum masyarakat kami adalah para petani padi, kemudian petani tembakau kalau sudah kemarau, tapi juga ada banyak yang menjadi pedagang karena kami juga ada di sekitar dunia usaha dan industri. Sebagian ada usaha rumah tangga yaitu di pembuatan petis, kemudian juga di sebelah timur sekolah ini itu ada industri pembuatan petis atau pabrik petis terbesar di Madura. Itu semua adalah aset bagi kami. Mengapa menjadi aset? Kami tetap berpikir positif. Itu menjadi sumber belajar, salah satu sumber belajar. Sehingga ketika di Project P5 kami bawa anak-anak kami ke sana untuk belajar bagaimana proses pembuatan petis. Mulai dari pengenalan bahan dasar, kemudian sampai dari pelaksanaan, kemudian juga sampai di pemasaran. Itu dari sisi lingkungan. Kemudian dari sisi sarana prasarana, insya Allah kami lengkap. Terakhir kami di 2024 mendapatkan bantuan, alhamdulillah bantuan pavingisasi ya. Ini sementara sekolah kami sampai tahun 2024 ini tinggal satu ya untuk sarana prasarana yang mudah-mudahan nanti oleh Bapak Kepala Dinas bisa dibantu, difasilitasi untuk pagar sekolah, untuk keamanan sekolah. Pavingisasi sudah, kemudian kelengkapan sarana dan prasarananya sudah semua, walaupun sekarang sudah ada tingkat kerusakan masih rusak ringan ya. Nah, di situ untuk sarana dan prasarana. Kemudian di program-program unggulan di sekolah kami tetap selalu berinovasi dengan modal-modal yang sudah kami sebutkan. Baik saya sendiri sebagai kepala sekolah tentunya dengan binaan dari Bapak Korwil Cambidikbud Kecamatan Galis, Bapak Sadili, kemudian dari Bapak Pengawas SD Kecamatan Galis, Bapak Muhammad Kaim, kami bersinergi, berupaya untuk selalu berubah, walaupun sedikit. Jadi tiap tahun kami harus ada perubahan-perubahan. Konsep kami atau motto kami, berani berubah itu hebat. Jadi kami harus berinovasi terus, walaupun sedikit. Perubahan itu tetap mengacu kepada visi misi sekolah kami. Visi misi sekolah kami adalah bagaimana mencetak siswa kami itu menjadi siswa yang unggul, berprestasi. Kemudian yang kedua, berakhlakul karimah. Dan yang ketiganya, kalau kita parsial, berwawasan global. Jadi visi sekolah kami adalah unggul, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Dari visi itu kita terjemahkan, kita implementasikan kepada misi-misi di sekolah kami dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang kita cita-citakan bersama melalui program-program yang sudah kami rencanakan bersama semua warga sekolah. Di tahun 2023 alhamdulillah program inovasi kami sudah masuk nominasi sebagai peserta IGA. IGA itu Innovation Government Award, mengikuti lomba inovasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, yaitu program Jati Emas, program budidaya jamur tiram untuk mencetak entrepreneur muda anak sekolah. Jadi kami di tahun 2023 memberikan dasar-dasar bagaimana berbudidaya
jamur tiram kepada siswa kami sesuai dengan program di Project P5 itu. Nah, di situ kami lebih ke bagaimana budidayanya. Kemudian di tahun 2024, tahun ini, kami mengembangkan program Jati Emas itu kepada pengembangan pengolahan produknya. Jadi kalau 2023 itu bagaimana budidaya menghasilkan jamur tiram putih khususnya, di 2024 kami bagaimana mengolah jamur tiram putih itu menjadi beberapa produk olahan. Misalnya kami sudah mencoba menjadi sate jamur. Nanti bisa dicoba ya ke sekolah kami. Kemudian ada pentul jamur. Kemudian yang sedang ngetrennya kita mencoba seblak jamur, karena itu mungkin lebih banyak bahan-bahannya mungkin selain jamur itu sendiri. Nah, itu kita perlu dukungan, utamanya nanti dari semua warga sekolah. Satu yang mungkin beda dengan sekolah kami, SDN Konang 4 adalah sekolah wirausaha mandiri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami fokusnya berwirausaha sebagai salah satu kompetensi dari kepala sekolah di bidang kewirausahaan. Kami walaupun sekolah kecil tetap berupaya berinovasi satu, dan bahkan kami berharap para penonton Klik Madura ini nanti bisa ke sekolah kami, karena kami punya pusat studi atau sumber belajar bagaimana berbudidaya jamur tiram. Dan tidak hanya di sini, tapi di sini sudah ada tahap pengembangan. Nanti kami ajak ke rumah jamur. Sudah banyak, tidak hanya di masyarakat sekitar, seperti dari SMA di Pamekasan itu biasa, dari perguruan tinggi, dari fakultas pertanian, fakultas MIPA yang biologi, itu banyak penelitian di rumah jamur kami. Nanti bisa menghubungi kami kalau memang para pemirsa berkenan untuk melakukan studi atau riset tentang budidaya jamur. Di 2024-25 kami mengembangkan ke jamur tiram coklat sekarang, tidak hanya putih. Kemudian dari sisi pengolahan produknya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dari sisi non-akademik atau teknologi, kami punya program unggulan, namanya sudah kami ajukan ke Bapperida, adalah namanya program Siportal. Program Siportal itu namanya Sistem Informasi Portofolio Digital. Jadi kami sebagai kepala sekolah atau di sekolah ini ada sistem aplikasi namanya Siportal yang bisa mengakses kepada semua guru-guru. Jadi portal guru-guru itu kita akses bagaimana teman-teman guru itu berinisiatif, berkreatif untuk mengumpulkan semua kinerja, hasil karya, perilaku kerja, praktik kinerja yang sudah dilakukan, dikumpulkan di sebuah portofolio digital, sehingga kami sebagai kepala sekolah bisa melihat perkembangannya, bisa memberikan afirmasi pendampingan. Kemudian juga kami juga bisa memberikan pendampingan, berkonsultasi dengan Bapak pengawas, sehingga bisa bersinergi dalam rangka memberikan pendampingan, memberikan bantuan kepada teman-teman guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Kemudian rencana ke depan di 2025 itu kami kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dengan komite sekolah, kemudian paguyuban. Di sini ada paguyuban kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami undang karena kami disampaikan tadi sedikit sederhana tapi berkualitas, sehingga memungkinkan tujuan-tujuan yang sudah kami rencanakan bisa disepakati dan bisa diberikan masukan-masukan, terutama terkait dengan program kerja di 2025. Kami menyampaikan tentang program kerja, kemudian bagaimana rencana kegiatan dan anggaran sekolah di 2025,
kemudian menerima masukan-masukan atau harapan-harapan dari para orang tua atau wali murid atau tokoh masyarakat di lingkungan sekolah kami. Alhamdulillah tidak ada masalah, tapi harapan secara umum masyarakat tetap ingin melakukan perubahan. Dengan segala keterbatasan, dengan segala potensinya, kami selalu siap untuk melakukan perubahan-perubahan menuju kemajuan terbaik di lingkungan ekosistem pendidikan di sekolah kami, khususnya di SDN Konang 4 Kecamatan Galis, Pamekasan. Terakhir, melalui program Lensa Sekolah Kita, saya pertama merasa berbahagia, merasa bersyukur, dan pastinya berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, kemudian Bapak Korwilcam Bidikbud Kecamatan Galis, kemudian juga ada Bapak Pengawas SD Kecamatan Galis, dan tentunya atas dukungan dari semua warga sekolah, teman-teman guru, para PTK, para anak-anak didik kami, para orang tua, dan itu semua membuat kita besar, membuat acara ini sukses. Acara ini sederhana tapi berkualitas bagi kami. Demikian harapan kami. Tentunya terakhir, sekali lagi terima kasih kepada tim Lensa Sekolah Kita atas dukungannya, atas wadah yang diberikan kepada kami untuk bisa berbagi ya, jadi berbagi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang mendengarkan acara ini, dan itulah sebagai hakikat dari tugas kami, bagaimana memberikan nilai manfaat bagi banyak orang. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami atas nama pribadi dan selaku pimpinan lembaga mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan Lensa Sekolah Kita ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shine bright up all night, we're never slowing down. Falling like drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself, do like it's only a day. We are waiting for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. Baik, terima kasih Tretan Klik Madura sudah tetap setia untuk menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Konang 4. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan serta Pengawas Sekolah Kecamatan Galis, Korwilcam Bidikbud Kecamatan Galis, serta tak lupa tuan rumah kita, Kepala SDN Konang 4. Program ini akan diunggah ke YouTube Klik Madura dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan dari kita semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Tretan, semangat dari SDN Konang 4. Salam Lensa Sekolah Kita. Salam